Hai para Nicky user, kali ini kita tidak membahas anime dulu, tapi kita akan memain sebuah game yang bertajuk Honkai Star Rail. Salah satu game yang gimana ya, bisa dibilang sampai saat ini saya tunggu-tunggu banget update-nya. Entah itu dari segi story ataupun dari konten-konten yang diberikan. Dan BTW kalau kalian tahu, Honkai Star Rail itu berhasil meraih penghargaan game terbaik di tahun 2023 versi Google Play Store dan juga App Store. Dan di The Game Awards atau TGA, dia ini menjadi game mobile terbaik di tahun 2023. Simpelnya, Honkai Star Rail itu adalah sebuah game RPG yang bertipe turn-based, yang dimana game ini akan mengandalkan sebuah taktik dan gaya permain para playernya. Dan juga adanya konsep elemen di dalam game ini menambah taktik kita yang tidak bisa bermain secara asal-asalan di game tersebut. Karena setiap musuh yang ada di game ini harus kita lawan sesuai dengan kelemahan elemen mereka. Misal musuh itu memiliki elemen api di dalam dirinya. Nah nanti game ini akan memberikan elemen-elemen apa saja yang bisa menjadi counter elemen musuh tersebut yang bisa kita lihat di atas bar nyawa musuh mereka. Sebelum itu, kenapa sih gue pengen banget bahas Honkai Star Rail ini? Karena Honkai Star Rail akhirnya memasuki anniversary pertamanya di versi 2.1 saat ini. Nah, untuk menyambut hal tersebut itulah Honkai Star Rail menghadirkan banyak sekali karakter-karakter yang menarik yang berasal dari planet yang bernama Penacony. Nah, jadi sekarang ini adalah versi 2.1. Sebelumnya itu adalah versi 2.0, yang dimana story dari planet Penacony ini sudah dimulai sejak 2.0, tapi masih bersambung. Karena itu gue pengen banget ngelanjutin apa sih gitu yang terjadi di planet Penacony ini. Masih banyak banget misteri-misteri yang ada di planet Penacony ini. Bahkan karakter-karakter kenapa kayak si karakter ini nyerang ini, si karakter ini nggak suka sama si ini, itu tuh masih misteri banget. Sedikit basa-basi, karena setelah kita diberikan story tambahan yang tadi gue jelaskan, tentunya Honkai Star Rail ini akan memberikan event-event terbatas yang bisa kita ikuti untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang ada di dalam in-game. Salah satunya adalah event login 7 hari, yang total kita bisa mendapatkan 20 Star Rail Pass yang bisa kita pakai untuk gacha karakter limited. Dan sekarang ini ada 2 event game yang pengen banget gue jelaskan. Yang pertama itu adalah event Monopoly Galaxy. Event ini itu bisa dibilang simple banget lah ya, dimana intinya kalian harus mengumpulkan dana Trailblazer yang jika kalian bisa kumpulkan sesuai target, kalian bisa membuka semua hadiah server atau hadiah pribadi. Kalau kalian lihat di sini, hadiah server ini sudah terkumpul 49%. Ini dihitung dari semua player yang memainkan event Monopoly Galaxy ini. Nah, hadiah pribadi bisa kalian cek di bawah, yang dimana saya sudah mengumpulkan sekitar 850.000 dana Trailblazer, yang dana ini bisa kalian kumpulkan sampai 10 juta. Oh, tapi capek lah bang kalau harus 10 juta. Tenang, jika kalian hanya mengincar item-item terpentingnya saja, yaitu misalnya Stellar Jet, kalian bisa sampai 5,4 juta saja. Nggak perlu sampai 10 juta. Lebih dari 6 juta itu hanya hadiah bonus saja guys. Dan kalau kalian sudah menyelesaikan semua hadiah, kalau saya hitung-hitung ya, kalian bisa mendapatkan total 940 Stellar Jet. Itu hanya Stellar Jet doang ya, belum lagi hadiah-hadiah lainnya seperti credit game, self-modeling resin, yang dimana ini adalah item yang sangat susah lu dapetin. Bahkan kalau dihitung dalam satu versi, kita hanya bisa mendapatkan beberapa buah saja. Dan yang paling keren dan limited adalah avatar eksklusif anniversary 1 tahun yang bisa kalian dapatkan hanya dari event Monopoly Galaxy ini. Mainnya pun simpel, kalian hanya perlu jalan seperti bermain Monopoly pada umumnya dengan sebuah dadu. Tapi dadu ini punya batas sendiri, dan itu akan di-reset setiap hari. Nah, refresh dadu ini bisa kalian lihat di menu utama event ini. Berapa lama lagi tuh dadu ini bakal di-refresh. Gak usah takut salah di event ini. Kalau semisal kalian melewati beberapa petak monopoli yang spesial, kalian tetap akan mendapatkan hadiah tersebut kok. Intinya semakin banyak langkah dari dadu kalian, semakin banyak juga dana Trailblazer yang bisa kalian kumpulkan. Nah, itu event yang pertama. Yang kedua, ada event yang bernama Aneka Dot dalam gelas. Di mana event Aneka Dot dalam gelas ini, simpelnya event ini kalian bakal menjadi seorang bartender yang akan meracik minuman untuk pelanggan kalian. Meraciknya pun bisa dibilang gampang banget. Jadi kalau kita lihat di situ ada petunjuknya. Pelanggan kalian mau minum yang seperti apa? BTW di sini pelanggannya adalah monster ya, yang biasanya kita lawan di battle BTW. Nah, saat ini pelanggan saya meminta minuman yang bernama Lost Twilight. Ya tentunya kita pilihlah minuman yang pelanggan kita mau. Nah, setelah kita pilih, langkah meraciknya pun kita dikasih petunjuk seperti gelas besar kaki tinggi. Nah, setelah itu untuk memasukkan beberapa bahan, kita harus meracik sesuai dengan urutan dari shooting soda 2 kali, red sunset sauce 1 kali, habis itu diaduk, ditambah lagi red sunset sauce 1 kali. Dan yang terakhir, pilih kartu Robin.
Nah, pokoknya event ini kalian hanya membuat sebuah minuman sesuai permintaan pelanggan kalian yang bisa dibilang simple banget, nggak perlu takut salah. Kalau misalnya kalian salah ngeracik ya tinggal reset aja atau ulang lagi. Begitu terus sampai permintaan para pelanggan monster-monster ini selesai semua. Nah, di 2.1 ini ada karakter yang ditunggu-tunggu banget yang bernama Acheron. Ini kayaknya hampir semua player HSL itu nungguin karakter ini. Bahkan ya, tujuan dia ke Penacony itu masih misterius. Karena kita pertama kali diliatin cuma dia adalah karakter yang cuma mondar-mandir doang di lobby hotel. Cuma mungkin di versi 2.1 ini kita bakal dikasih tahu lebih tentang si Acheron ini. Nah, di sini gue pengen ngasih tahu seperti apa sih karakter Acheron yang bisa kita pakai. Dan kalau kalian lihat ya, trial Acheron ini agak berbeda dari yang lainnya. Karena kayaknya dia dibikin spesial sendiri gitu. Berbeda dengan karakter-karakter lainnya yang tempatnya masih di map sebelumnya, yaitu di Belobog. Tapi si Acheron ini berbeda. Bahkan musuhnya saja lebih dari satu, guys. Dan di sini gue pengen nunjukkan teknik atau serangan yang paling menarik dari Acheron. Nah, kalian bisa baca, ketika Acheron ini melancarkan teknik, dia akan langsung mengalahkan musuh. Ya, bener banget, kalian nggak salah dengar. Acheron bakal langsung mengalahkan musuh. Biasanya kita kan bakal masuk ke sebuah pertempuran gitu. Tapi kalau Acheron ini, untuk ngelawan musuh kerucu-kerucu seperti ini, kita nggak perlu masuk ke sebuah pertempuran. Jadi, kita bisa speedrun aja gitu. Wajarnya kan kita harusnya masuk ke sebuah pertempuran ya, karena ini adalah game turn based. Tapi untuk Acheron berbeda kasus, coy. Kita bisa langsung skip musuh-musuh tersebut. Tapi berbeda jika musuhnya itu adalah musuh elit atau boss. Seperti salah satunya adalah T-Rex ini, guys. T-Rex ini karena dia ini musuh elit, jadi kita tidak bisa mengalahkan dengan satu serangan saja. Kita mau nggak mau harus masuk ke sebuah pertempuran. Nah, di sini Acheron adalah karakter Nihility, coy. Tapi Nihility-nya itu berbeda dengan karakter-karakter lainnya. Yang dimana kalau karakter Nihility lainnya kan ngasih debuff buat ngebantu karakter lain ngedamage jauh lebih gede. Tapi kalau si Acheron ini, dia ngasih debuff untuk nambah stack dia untuk bisa melancarkan ulti. Nah, kalian pasti ngelihat ada yang berbeda kan? Acheron itu tidak menggunakan konsep energi gitu, guys. Jadi dia menggunakan konsep tumpukan gitu. Nah, jika tumpukannya bisa sampai 9 atau penuh, dia barulah bisa melancarkan ulti. Nah, gimana caranya untuk menambahkan tumpukan ke Acheron ini? Karakter-karakter kalian yang ada di tim harus bisa melancarkan debuff ke musuh tersebut. Jika karakter bisa melancarkan debuff ke musuh, akan menambahkan satu tumpukan ke si Acheron. Contohnya adalah si Sampo ini. Sampo ini dari skillnya saja, dia bisa menambahkan debuff yang bernama Winsir. Yang dimana jika kita nyerang pakai Sampo, itu tadi stack Acheron yang tadinya 7 akan bertambah 1. Nah, karakter utama api juga sebenarnya bisa melancarkan debuff, yaitu dengan skill saja jepret. Karena musuhnya dapat 1 debuff, Acheron bakal dapat 1 stack. Yang tadinya 8 jadi 9. Nah, ketika 9, baru Acheron bisa melancarkan ulti. Nah, ultinya si Acheron ini, dia akan merubah mode form dia atau perubahan dia yang tadinya dominan dengan warna ungu, berubah jadi dominan warna putih dan merah. Dan ya, simple, ultinya kita tinggal spasi, atau klik. Dah, jebret 200.000. Jujur ya, ini adalah salah satu karakter. Dengan karakter trial aja, dia ini bisa nyentuh angka 200.000. Karena sebelum-sebelumnya itu kayaknya belum ada tuh karakter yang secara trial aja kita nyobain gitu. Belum bisa nyentuh sampai angka 200.000, coy. Ya, simpelnya gameplaynya seperti itu aja sih menurut gua. Lu ulti, pakai Pela, ngasih debuff, tumpukannya si Acheron nambah, yang tadi 4 jadi 5. Terus kita pakai Sampo lagi, ngasih debuff lagi, si Acheron tumpukannya nambah lagi, terus gitu terus pakai MC, nambah lagi. Pakai si Sampo juga sebenarnya kita bisa ngasih debuff, dan itu nambah stacknya si Acheron, dan ulti lagi, coy. Jebret, jebret, jebret. 160.000, ya sekitar angka 100-200.000 itu adalah salah satu karakter yang menurut gue ya, waduh, gimana ya, ini karakter overpower banget sih secara gameplaynya.
Nah terakhir gue pengen ngejelasin beberapa perayaan-perayaan anniversary online dan offline yang akan diadakan oleh Honkai Star Rail. Yang pertama, anniversary online, pemain dapat mengunjungi 4 tema area pameran tanpa keluar dari rumah, termasuk Belo Box, Xianzhou, Penacony, dan juga stasiun luar angkasa punya Herta. Nah gimana cara mengunjungi pameran tersebut? Nanti linknya bakalan saya sediakan di video ini. Nah di area pameran tersebut itu nanti kalian bisa tuh menelusuri telur Paskah dari setiap adegan. Kalian juga nanti bakalan bisa menonton secara real time dan memainkan mesin capit di stasiun luar angkasa, roda keberuntungan, dan beberapa permainan yang disediakan di event online ini. Tentunya tidak hanya itu saja, para pemain nanti akan mendapatkan hadiah jika menyelesaikan beberapa tugas yang terkait, termasuk kode penukaran game dan mendapat peluang undian hadiah fisik. Nah hadiahnya juga nggak kaleng-kaleng, ada PlayStation 5 dan juga iPhone 15 Pro. Event ini adalah salah satu event yang menurut gue menarik banget sih, karena kita bisa jalan-jalan secara virtual untuk merayakan anniversary Honkai Star Rail ini. Nah, untuk event offline-nya yang ada di Indonesia, itu akan diadakan di Jakarta. Kalian bisa cek sendiri website officialnya untuk jadwal anniversary Honkai Star Rail secara offline. Oke, itu saja beberapa hal yang ingin saya bahas di versi 2.1 Honkai Star Rail ini. Banyak sekali ya ternyata hadiah-hadiah yang diberikan. Entah itu hadiah in-game atau hadiah fisik jika kalian mengikuti event-event yang diadakan oleh Honkai Star Rail. Nah, buat kalian yang tertarik bermain Honkai Star Rail atau pengen kembali memainkan Honkai Star Rail, tenang saja, belum telat coy. Link download untuk Honkai Star Rail saya sediakan di deskripsi video ini, dimana nanti kalian akan mendapatkan 20 Star Rail Special Pass dari event Festival Gift dan 1.600 Stellar Jet dari mail yang bisa kalian gunakan untuk gacha Acheron. Oh iya, ada juga nih kode di deskripsi video ini yang nanti bisa kalian tukarkan menjadi 50 Stellar Jet. Buruan, tunggu apa lagi, mumpung banyak banget event yang ada di Honkai Star Rail ini coy. Rugi banget lah kalau seandainya kalian ini ketinggalan semua event-eventnya. Sekian, terima kasih yang sudah nonton video gua. Saya Yusan, rekomendasi diri. Sampai jumpa di next video.